Oke, kita masuk modul pertama ya, modul pertama ini juga masih dasar sekali ya, saya tidak akan berikan secara rinci ya. Ini kan pengantar ke Python dan pemrograman komputer. Ya, saya yakin Anda sudah pernah belajar bahasa pemrograman ya. Mungkin dapat apa Java mungkin ya kalau di kuliah ya. Ya Python mirip-mirip dengan itu. Jadi saya nggak akan bahas secara detail, tapi ya kita kita baca aja. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan di sini bisa langsung Anda tanyakan atau juga Anda bisa nanti kalau misalnya Anda bacanya nanti gitu ya, terus baru timbul pertanyaan nanti setelah selesai pelatihannya ini ya, boleh Anda tanya di grup WhatsApp ya, grup WA. Ya ini cuma misalnya bagaimana program komputer bekerja, ya bisa dibaca-baca sendiri lah. Jadi intinya eh, dia butuh satu bahasa. Jadi komputer itu kan dia bisa bekerja kalau diperintah ya, kalau disuruh ya, kalau diberi instruksi gitu ya. Nah, instruksinya itu dalam satu bahasa, ya, dalam satu bahasa yang nanti kita sebut sebagai satu bahasa pemrograman. Ya. Nah, sebetulnya ini kalau dari sisi prosesor ya, bahasa yang digunakan kalau di prosesor itu istilahnya adalah bahasa mesin. Ya, mesin language. Ya, jadi bahasa yang dipahami prosesor itu sebenarnya bahasa mesin. Dulu saya waktu kuliah S1 masih diajarkan ya bahasa mesin. Tapi kalau sekarang sudah jarang sekali ada yang mengajarkan bahasa mesin. Ya, ini sebenarnya menarik sekali nih kalau kita belajar bahasa mesin. Ya, karena jadi kita tahu benar nih cara kerja komputer itu bagaimana. Tapi kalau bahasa mesin itu ya susah dipahami oleh manusia. Ya, susah dipahami karena memakai kode-kode ya, atau ya pakai instruksi-instruksi yang eh, ya susah dipahami gitu ya, susah dibaca ya, susah dipelajari. Maka kemudian orang menciptakan bahasa pemrograman tingkat tinggi. Ya, jadi kalau bahasa pemrograman ya bisa dibagi menjadi tiga ya. Kalau bahasa pemrograman tingkat rendah itu eh, dia ini lebih dekat ke bahasa mesin ya, bahasa bahasa pemrograman tingkat rendah itu dekat dengan bahasa mesin. Bahasa pemrograman tingkat rendah itu contohnya adalah bahasa assembly. Ya, bahasa assembly. Nah, bahasa assembly ini sangat dekat dengan bahasa mesin. Kalau bahasa mesin itu kan sudah dalam bentuk biner ya. Tapi kalau bahasa mesin dalam bentuk biner, kalau bahasa assembly itu dalam bentuk singkatan-singkatan, mnemonik istilahnya ya. Jadi singkatan dalam bahasa Inggris tentunya ya, bukan dalam bahasa Indonesia. Umumnya yang dipakai bahasa Inggris. Nah, kemudian ada bahasa tingkat tinggi. Nah, kalau bahasa tingkat tinggi itu lebih dekat dengan bahasa manusia. Ya, lebih dekat dengan bahasa manusia. Terus ada juga bahasa tingkat menengah. Nah, kalau tingkat menengah itu ya tidak terlalu jauh beda dengan bahasa mesin, tetapi masih ini ya apa lebih lebih tinggi dari bahasa tingkat rendah tadi. Ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu. Terus, nah kedudukan Python sendiri di mana nanti kita pelajari. Jadi ada bahasa manusia dan bahasa pemrograman. Ya, sebetulnya ya ada kemiripan ya, cuma kalau dalam bahasa pemrograman itu dia lebih ditujukan untuk memberikan perintah ke komputer tadi ya. Ya, lebih jadi kalau dalam bahasa pemrogram tentu tidak ada ekspresi misalnya menunjukkan gembira, ekspresi gembira, senang, sedih gitu ya itu nggak ada ya. Kalau dalam bahasa pemrograman ini bahasa pemrograman ya isinya cuma perintah-perintah, instruksi-instruksi. Ya. Ya, bedanya itu. Terus kemudian juga kalau dalam bahasa pemrograman ini ya apa lebih disingkat. Ya, kalimat-kalimatnya itu lebih disingkat. Ada banyak sekali singkatan nanti ya. Ada formatnya itu
terstruktur, rapi. Ya. Kalau bahasa manusia kan ya ada yang terstruktur, ada juga yang tidak terstruktur. Ya, itu yang kadang membingungkan ya. Tapi kalau bahasa pemrograman pasti terstruktur. Karena kalau kita ngasih instruksi ke komputer, kita nggak boleh ngasih instruksi yang membingungkan. Ya, kalau ngasih instruksi yang membingungkan ya nanti hasilnya malah tidak sesuai yang kita inginkan. Oke. Nah, apa yang membuat bahasa ini? Nah, kalau kita belajar bahasa nih, ada alfabet, ada leksis. Leksis itu ya kata-katanya, kosakatanya itu ya. Ada sintaks ya. Sintaks itu bagaimana menyusun kata-kata ini menjadi kalimat. Ya. Dan ada semantik ya. Semantik itu kan ya ada mungkin susunan kalimatnya benar, tetapi semantik itu artinya ya. Jadi misalnya gini ya. Ada kata kuda, ada kata makan, ada rumput. Nah, saya bikin sintak gitu ya. Kuda makan rumput. Nah, itu secara sintak benar. Secara semantik juga benar. Tapi kalau rumput makan kuda, itu secara sintak mungkin benar. Tetapi secara semantik salah. Karena nggak mungkin kan rumput makan kuda. Ya, ya paling tidak untuk saat ini ya nggak ada tumbuhan rumput bisa makan kuda. Gitu. Jadi dia secara semantik salah. Ya, itu maksudnya semantik itu. Ya, jadi ada kalimat yang secara sintaks sudah sesuai, tetapi secara semantik salah. Ya. Ini kalau di dalam bahasa Inggris ini, saya makan donat, tetapi donat makan saya itu kan salah, ya. Tidak ada artinya. Nah, itu maksudnya semantik. Di dalam bahasa pemrograman juga mirip ya, ada alfabet, leksis, sintaks, semantik. Cuma bedanya mungkin alfabet yang digunakan ya bisa jadi lebih banyak ya, karena ada beberapa tanda-tanda, kode-kode yang digunakan gitu ya. Cuma kata-katanya, leksisnya mungkin lebih sedikit ya. Leksisnya lebih sedikit dibandingkan bahasa manusia ya. Sintaknya jelas itu. Dan semantiknya biasanya ini ya, apa kalau sintaknya sudah benar, kemungkinan besar semantiknya juga benar. Ya, kecuali kalau algoritmanya salah itu ya. Berarti ya semantiknya salah. Ya, bisa jadi. Jadi kalau semantik sudah masuk di pemrogramannya sendiri ya. Dia programnya benar atau tidak. Oke, ya itu bisa dibaca-baca sendiri nanti. Ini ya sebenarnya menarik ya mengenai dasar-dasar apa itu pemrograman. Nah ini kompilasi dan interpretasi itu ya. Ini untuk bahasa tingkat tinggi. Nah, ini apa bedanya? Kompilasi itu bedanya di sini ya. Programnya itu ditranslasikan sekali, diterjemahkan sekali. Terjemahkan itu apa? Karena kan tadi kalau kita ngasih instruksi ke komputer itu kan komputer terimanya dalam bahasa mesin sebetulnya ya. Dia hanya terima dalam bahasa mesin. Maka program yang bukan dalam bahasa mesin harus kita terjemahkan dulu ke dalam bahasa mesin. Atau kita translated ya, kita translated ke dalam bahasa mesin. Nah, itulah kerja dari compilation ya. Dia mengcompile ya, menerjemahkan dari bahasa pemrograman ke dalam bahasa mesin. Nah, kalau compilation ini berarti dia terjemahkan sekali, hasilnya terus disimpan dalam bentuk binary ya. Ya, dalam bentuk binary. Kalau di Windows ini .exe ini ya. Filenya ada ekstensi. Nama filenya ada ekstensi atau di belakangnya itu ada titik .exe. Nah, ini adalah file hasil kompilasi. File hasil kompilasi. Setelah dikompilasi bisa dijalankan. Ya, itu kompilasi. Nah, kemudian interpretasi. Kalau interpretasi gimana? Kok interpretasi ini dia tidak membuat file baru. Jadi kalau kompilasi ini, ya kalau seperti nanti kalau kita belajar misalnya Java ya, Java itu melalui proses kompilasi dari bahasa tingkat tingginya ya, dari Java, titik Java. Nanti kalau Anda bikin file program dalam Java kan
nama filenya Anda simpan dalam titik Java. Gitu ya. Nah, dari titik Java Anda harus kompilasi dulu, nanti akan bisa menghasilkan titik class, titik class ya, titik class. Nah, itu adalah proses kompilasi. Nanti yang dijalankan adalah yang .class-nya. Walaupun sebetulnya .class itu sebenarnya bukan dalam bahasa mesin ini ya, komputer yang sebenarnya ya. Dia istilahnya itu adalah intermediate language ya, IL ya, intermediate language. Di intermediate language itu adalah bahasa mesin, tapi bahasa mesin yang generik, ya, masih generik, bukan bahasa mesin yang sudah khusus hardware ya, sesuai dengan hardware-nya. Ya, tapi itu juga termasuk bahasa mesin itu diterjemahkan. Jadi sekali diterjemahkan, gitu ya, terus bisa dijalankan berkali-kali gitu kalau compression. Kalau interpretation tidak, dia tidak menghasilkan file baru. Jadi kalau interpretation itu langsung dijalankan. Jadi kalau nanti kita buat program Python ya, kita simpan nama filenya .py gitu ya, terus langsung bisa kita jalankan. Nah, bagaimana kok bisa jalankan? Padahal kan dia dalam bahasa tingkat tinggi ya, bukan dalam bahasa mesin ya. Karena dia diterjemahkan, ketika kita menjalankan, dia juga menerjemahkannya. Ya, jadi dia diterjemahkan sambil dijalankan. Ya, jadi ini translate the short program each time it has to be run. Jadi menerjemahkan program sumber setiap kali dijalankan. Kalau ini kan translated once ya, jadi diterjemahkan sekali saja. Kalau interpretasi diterjemahkan setiap kali dia dijalankan. Ya, masing-masing punya kelebihan dan kelemahannya. Kalau keunggulan dari compilation itu ya jelas ya, dia pasti cepat karena sudah diterjemahkan dalam bahasa mesin ya, langsung dijalankan ya dia pasti cepat. Tapi kalau interpretation ya dia lambat karena harus diterjemahkan dulu, dijalankan, terjemahkan dulu, jalankan. Tetapi keunggulan interpretation adalah ya dia langsung bisa dijalankan tanpa lewat proses kompilasi ini. Nah, orang sekarang ini lebih suka yang interpretation, makanya Python ini populer sekali. Ya, karena langsung bisa dijalankan. Ya, orang lebih suka makanya interpretation. Ya, walaupun lambat ya. Ada orang yang tidak suka interpretation gitu ya. Jadi, wah Python itu lambat. Saya lebih suka yang pakai yang model compilation gini. Nah, ada juga yang seperti itu sih. Tapi kalau kebanyakan orang ya kalau kita lihat dari popularitas bahasa ya Python ini yang saat ini boleh dikatakan sebagai bahasa yang paling populer. Gitu ya. Jadi ya lebih suka interpretation, model interpretation ini. Oke. Nah, interpreter melakukan apa? Cerita tadi sudah saya dikasih. Kalau mau tahu detailnya ya silakan. Tapi pada intinya dia akan baca tiap baris gitu ya. Terus diterjemahkan dulu dalam bahasa mesin, baru dijalankan. Dia baca lagi baris berikutnya, terjemahkan bahasa mesin, jalankan. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ada beberapa trik untuk ini ya, untuk mempercepat prosesnya ini sehingga dia bisa jadi cepat ya. Tapi kita nggak akan bahas di sini ya. Nah, trik-triknya itu. Pokoknya kalau kita sekarang ya konsentrasinya di Python aja ya. Yang penting bisa dijalankan. Nah, ini keuntungan dan kelemahannya tadi secara sekilas sudah saya sebutkan. Jadi compilation ini ya, faster ya, lebih cepat kalau compilation. Nah, kelemahannya ini proses kompilasi bisa time consuming. Ya, ini dengan catatan kalau programnya besar sekali. Dulu 20 tahun yang lalu itu saya pernah itu ya, melakukan kompilasi program yang besar sekali itu. Komputernya prosesornya masih ini ya, Pentium 3 gitu. Belum ada core-core gitu ya. Dulu masih Pentium 3. Jadi satu prosesor ya cuma satu core aja. Itu bisa berhari-hari selesai kompilasinya karena besar sekali ya. Tapi umumnya kalau kita masih belajar sih ya proses kompilasi nggak akan lama.
ya paling sekian menit, ya nggak ada yang sampai 1 jam. Jadi kalau programnya besar sekali, memang ada yang bisa berhari-hari. Sekali kadang dengan komputer semakin cepat juga, ya paling hitungan jam sudah selesai. Nah, interpretasi ini keunggulannya ya langsung bisa dijalankan, ya. Tapi kelemahannya ya ini kecepatannya tidak bisa diharapkan, ya. Don't expect interpretation will run code to high speed. Jadi jangan harapkan bisa cepat, ya bisa cepat. Itu kelemahannya. Nah, mengapa Python? Ya ini sebetulnya ya ini ya suka-suka orang lah. Ada yang suka Python, ada yang enggak. Tapi kelebihan Python ini adalah karena dia mudah sekali digunakan. Ya, dia mudah sekali digunakan ya. Kita pelajarinya cukup mudah, dan ya yang menjadikan dia juga semakin populer, kalau menurut saya juga karena banyak modul yang disediakan untuk Python. Jadi kalau alasannya cuma mudah dipelajari, sebenarnya ada banyak juga bahasa pemrograman lain yang mudah dipelajari ya. Dulu pernah ada bahasa pemrograman populer, Visual Basic misalnya. Visual Basic itu juga cukup mudah dipelajari, sangat mudah ya. Banyak penggemarnya. Cuma modul-modul yang disediakan itu terbatas sekali. Akhirnya dia tidak berkembang. Ya, akhirnya dia tidak berkembang. Terus dulu juga ada DLP. Kalau DLP ya platformnya mahal gitu ya. Kalau kita ingin pakai itu ya, kita harus beli, harganya mahal. Kalau zaman dulu ya masih bajakan masih banyak ya. Tapi kalau sekarang sudah susah kita cari bajakan. Resikonya ini, ya resikonya kena malware gitu, malah data kita hilang semua. Gitu. Nah, Python ini kelebihan lainnya ya dia ini open source. Ya, karena dia open source banyak kita bisa pakai gratis, tidak perlu bayar. Dan ya itu banyak orang yang buat modul-modul tambahan untuk Python sehingga Python itu bisa digunakan untuk berbagai macam hal. Saya dulu kenal pertama kali Python nih, baru kenal gitu ya. Itu Python hanya digunakan untuk ini ya, sebagai script sistem untuk sistem operasi di Linux gitu ya. Ada beberapa scriptnya pakai Python. Ya. Kalau dulu pakainya Perl, Perl, gitu. Perl, kemudian mulai beberapa beralih ke Python. Nah, itu ya sudah cukup lama juga, sudah lebih dari 10 tahun yang lalu. Nah, terus kemudian kenal lagi Python, oh ternyata Python sudah berkembang. Nggak cuma sekedar dibuat untuk membuat script ya, di sistem operasi, tapi juga sudah untuk banyak hal yang lainnya. Ya, terus kemudian ya mulai saya pelajari Python. Oh ternyata mudah juga untuk belajar Python. Ya apalagi saya sudah punya background ini ya, bahasa pemrograman yang banyak sekali ya. Jadi ya untuk belajar Python ya cukup mudah kalau bagi saya. Jadi saya yakin untuk semua orang Python juga mudah. Cuma memang ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, terutama adalah tipe data nanti. Karena di Python itu variabel nanti bisa langsung kita gunakan, tidak perlu kita deklarasikan tipe data. Nah, di sini orang kalau saya sering ini ya mengikuti diskusi pertanyaan yang ini ya baru belajar Python ya, biasanya mereka kesalahannya itu di tipe data. Nah, kebanyakan itu. Kemudian ya karena kalau ini ya bahasa pemrograman lain kayak Java itu ya kan sudah dideklarasikan tipe data. Sehingga kalau ada kesalahan langsung ketahuan. Langsung error, langsung keluar error. Oh, berarti itu salah ya. Langsung tahu salahnya, errornya jelas itu. Tipe datanya salah. Nah, kalau Python itu kadang pesan kesalahannya itu tidak jelas. Ya, jadi karena dianggap tidak dari sisi variabel tidak ada kesalahan. Tapi ketika diproses baru muncul kesalahan. Nah, itu.
Ya, ini jadi kelemahan Python. Ya, ini yang menciptakan Python ya, namanya Guido van Rossum ya. Terus nama Python berasal dari Monty Python Flying Circus. Jadi bukan Python ular itu sebenarnya bukan. Bukan Python ular, tapi banyak kalau kita dengar Python atau lambang-lambang Python itu biasanya ular gitu ya. Padahal sebetulnya dari Monty Python Flying Circus. Nah, ini awalnya hobi project programmer hobi ya. Dia menciptakan bahasa, tujuannya ini tadi ya. Bahasa yang mudah, intuitif, open source, mudah dipahami dalam bahasa Inggris, cocok untuk tugas sehari. Jadi ini ya suitable untuk everyday task ini ya. Jadi untuk membuat skrip-skrip kecil-kecil sebenarnya. Allowing untuk short development times. Nah, jadi awalnya itu. 20 tahun kemudian, ya ini sudah berkembang jauh, sudah lebih populer. Ya sama kayak Linux ya. Linux itu dulu diciptakan ya cuma untuk sebagai hobi saja ya awalnya. Dan tidak ada rencana sama sekali untuk bisa berkembang jadi kayak sekarang ini. Tapi dalam ya ini karena open source itu ya. Ya karena open source ya semua orang bisa berkontribusi terhadap pengembangannya. Jadi pengembang aslinya sebetulnya nggak pengen jadi besar ya udah gini aja cukup gitu ya. Tetapi ada kontribusi dari orang-orang lain yang membuatnya jadi lebih besar. Nah, ini yang membuat spesial itu ya, mudah dipelajari, mudah untuk diajarkan, mudah untuk digunakan, mudah untuk dipahami, mudah untuk didapatkan, diinstal dan di deploy. Ya, ya. Saya pernah belajar Perl gitu ya. Perl itu mudah untuk digunakan ya. Kita sangat mudah untuk membuat program dalam bahasa Perl ya. Cuma kelemahannya adalah dia tidak mudah dipahami. Nah, jadi kita mudah membuat programnya, tapi ketika programnya sudah jadi, bacanya lagi itu agak rumit karena dalam bahasa Perl itu kalau kita ingin melakukan sesuatu itu bisa ada banyak cara untuk melakukannya. Ada banyak cara untuk melakukan sehingga dia jadi lebih susah untuk dipahami. Tapi kalau Python itu untuk melakukan sesuatu itu biasanya ya cuma ada satu cara saja. Ya, atau ada 2, 3 cara. Jadi tidak terlalu banyak variasinya kalau dalam Python. Sehingga lebih mudah dipahami. Nah, itu bedanya mengapa bahasa Perl yang dulu populer ya sebetulnya sekarang sudah mulai hilang. Nah, ini rivalnya ada Perl, ada Ruby. Ruby ini saya pernah coba belajar, ini cukup mudah juga sebenarnya Ruby. Tapi saya kurang tahu mengapa dia kurang populer. Ya. Jadi yang formal itu yang Perl itu lebih konservatif. Ya, dia ini bahasa programan old ya, bahasa programan tua yang bagus sekali diturunkan dari bahasa C, program bahasa. Jadi Perl itu dekat dengan bahasa C. Sebagai kontras Python itu ya, full ini ya, fresh ide yang fresh dan berada di antara dua ini Perl dan Ruby. Nah, ini ya cocok untuk apa? Ini banyak pengembangan tools pengembangan diimplementasi di Python ya. Sehingga dia cocok untuk aplikasi sehari-hari. Tapi dia kurang cocok untuk ya ini low level programming sudah dia kurang cocok. Walaupun ada ya, ada beberapa ini apa perangkat-perangkat IoT itu ya, itu yang menggunakan bahasa pakai bahasa Python ya kali, menggunakan MicroPython. Ya, ada MicroPython. Jadi MicroPython itu adalah Python yang dirancang untuk dijalankan di perangkat-perangkat kecil IoT itu ya, perangkat-perangkat yang punya keterbatasan dari sisi prosesor, dari sisi memori, dan dari sisi sumber daya yang lain.
Ya, ada juga itu. Jadi untuk mobile device ini ternyata ada juga. Ya. Walaupun di sini tidak ya, why not Python? Aplikasi untuk mobile device tidak disarankan pakai Python ya, tapi ada juga yang buat. Ya, karena mudah itu tadi. Nah, Python itu ya kalau sekarang ini cuma ada Python 3 ya. Walaupun masih Python 2 masih ada ya. Di sini kalau di sini sebetulnya ada Python 2 dan Python 3. Kalau Python 2 sebetulnya saat ini sudah tinggal dipakai lagi. Jadi ya saya tidak menyarankan Anda pelajari Python 2 ya, karena sudah nggak dikembangkan lagi ya. Jadi Python 2, pengembangan Python 2 ini sudah dead end, ya, sudah mencapai masa akhirnya. Tapi memang ada beberapa script yang masih dipakai Python 2. Dan ya, jadi kalau kita mau belajar ya langsung aja Python 3 ya, Python 2-nya kita tinggalkan. Dan di sini kita pakai Python 3. Jadi dalam course ini ya, khusus ini ya, pelatihan ini kita pakai yang Python 3. Di Python sendiri masih dikembangkan terus. Nah, Python itu ada banyak versi gitu ya. Sini ada si Python ya. Kalau kita sebut Python aja itu sebetulnya ya nama lengkapnya si Python ya. Atau juga Python. Ya, ada Python. Ya. Nah, kalau yang si Python ini adalah Python yang berasal dari komunitas ini. Komunitas Python ini namanya ini Python Software Foundation. Jadi kalau kita pakai Python ya sebenarnya nih yang dipakai adalah si Python ini. Ya. Kok Python ini apa? Kok Python ini adalah ini ya, Python yang lebih dekat ke bahasa C. Ya, jadi lebih dekat ke bahasa C. Kalau di Python ini ada deklarasi variabel misalnya. Ya, contohnya ada deklarasi variabel. Kok di sini nggak ada, yang di Python biasa nggak ada. Ya, tujuannya apa? Supaya dia bisa dikompilasi ke dalam bahasa mesin. Ya, tujuannya Python itu supaya bisa dikompilasi ke dalam bahasa mesin. Mudah dikompilasi ke dalam bahasa mesin dan cepat. Kalau yang Python biasa bisa sebenarnya dikompilasi bahasa mesin, tetapi ya dia tidak cepat juga, masih lambat juga karena ya tadi ada variabel yang tidak dideklarasikan itu ya. Jadi kan dia harus ngecek dulu tipe datanya apa. Kita pelajari yang Python biasa ini ya, yang sebelah kiri. Ya, selain tadi ya Python ada Jython. Kalau Jython itu lebih dekat ke Java. Jadi kan J lebih dekat ke Java. Kalau PyPy dan RPython ini untuk Python dalam Python. Jadi untuk lingkungan Python. Untuk lingkungan Python atau diberi nama RPython, Restricted Python. Adalah subset dari Python. Nah, ini bagaimana kita menginstalasi Python di komputer kita. Nah, ada banyak versi Python ya, ada banyak versi Python. Di sini yang dijelaskan di sini adalah versi Python dari alamat ini www.python.org. Ini kalau saya klik, dia masuk ke sini. Ini download Python, ini 3.11.2. Ini versi yang terbaru ya 3.11.2. Tapi kalau saya sarankan sih jangan ambil versi yang terbaru ya. Tapi ambil versi yang 38 kalau mau belajar. Ya, mengapa ya? Karena kalau versi terbaru itu banyak modul yang belum jalan di versi terbaru. Saya sarankan kalau nggak 38, 3.10. Jadi ya ada banyak versi yang belum jalan di versi yang terbaru. Gitu. Ada banyak modul, ada belum banyak modul yang belum jalan di versi terbaru. Atau kalau Anda ingin aman ini 3.10.10. 3.10.10 ini download.
Ya, kalau Anda mau yang terbaru sih boleh aja sih. Cuma yang jadi catatan ya itu, kayak ada nanti kalau Anda ketemu tutorial di internet gitu ya, di YouTube pengen nyoba loh, ini kok nggak jalan. Ya karena Python-nya versi yang terbaru. Nah, modulnya belum disesuaikan untuk versi yang terbaru. Biasanya seperti itu. Nah, kalau saya sendiri ini ya, biasa menginstalasi beberapa versi sekaligus. Ya. Jadi ada cara ya untuk menginstalasi beberapa versi sekaligus. Jadi nah tergantung project-nya nanti ya. Jadi setiap project itu pakai versi Python yang berbeda. Jadi, tergantung modul-modulnya yang akan kita gunakan, dia cocoknya pakai versi yang berapa. Ya, kalau misalnya modulnya modul yang umum digunakan ya pakai aja versi yang terbaru. Tapi kalau ada modul yang dia khusus hanya dia hanya support sampai versi 3.10 misalnya. Ya, kita pakai aja yang versi 3.10 daripada nanti nunggu versi 3.11 support mungkin kelamaan tunggunya. Oke, ini adalah dari Python ya, kita bisa install ya. Jadi kalau yang sini yang dicontohkan yang ini tadi ya. Selain ini ada lagi kalau kita buka command prompt di Windows 10 ya. Ini saya pakai Windows 10. Nah, terus kalau saya ketik Python gitu ya. Bukan di command prompt. Ya di command prompt juga nih. Ini kalau saya ketik Python munculnya bukan Python ya, tapi Microsoft Store. Ya, munculnya Microsoft Store. Jadi kita diminta install ini. Nah, ini adalah Python versi Microsoft Store ya. Ini dari Python Software Foundation ya juga ya, sama kayak yang ini. Yang di sini itu Python Software Foundation yang dari sini ya. PSF nih ya, Python Software Foundation. Jadi yang cuma installnya dari Microsoft Store ini lebih gampang. Get, nah dia akan terinstall. Anda boleh juga install yang dari sini ya. Jadi dia akan otomatis nanti download terus langsung install gitu ya. Terus satu lagi yang kalau yang saya pakai adalah yang dari Anaconda. Jadi ini kalau saya ini Anaconda Python. Nah, saya pakai yang dari sini. Yang saya punya itu yang dari sini. Ini kalau di Windows ya. Kalau misalnya Anda pakai Linux ya pakai aja yang ada di situ. Biasanya sudah terinstall Python-nya, tinggal dipakai saja. Nah, yang ini masih 39 nih versinya. Walaupun sebetulnya versi yang 3.11 juga sudah ada. Ya, bisa juga diinstal di sini. Nah, nanti saya nggak akan jelaskan cara instalasinya di sini, nanti kelamaan nanti kalau bisa. Tapi nanti coba saya buatkan videonya nanti. Ya, kalau jadi misalnya Anda pengen yang install yang Anaconda atau mau install yang dari sini, bagaimana? Coba nanti akan saya buatkan videonya, terus nanti akan saya share lewat WhatsApp group ya. Nanti saya upload di YouTube mungkin saya share lewat WhatsApp group. Oke. Nah, tapi untuk sementara ini nanti sebenarnya sudah disediakan ya. Jadi kalau pada saat kita gunakan dari NetAcad ini ya, kita nggak perlu install sebetulnya. Cuma ya saya sarankan Anda juga install di komputer Anda, di laptop Anda supaya ya lebih baik pengalamannya gitu ya. Oke, jadi kalau nanti kita jalankannya ini kalau pakai Linux ya tinggal ketik aja Python 3 nanti akan masuk ke ini interpreternya Python. Prompt-nya tanda lebih besar 3 kali ya. Atau ini gambarnya di sini kayak gini. Ada tanda lebih besar 3 kali. Ini kalau di Linux ya, tampilannya seperti ini. Kira-kira seperti ini tampilannya ya. Oke, itu jadi kalau Anda sudah punya Python-nya, tinggal jalankan.
Ya, ini maksudnya di-download tadi ini website-nya ini baru 370 tadi. Kalau yang baru 311.2 nih ya. Bisa Anda download yang ini terus jalankan. Nah, cuma ada tambahan ini. Jadi harus ini yang jangan lupa cek ini ya. Add Python 3x4. Ya. Cek it ya. Jadi dicentang ya. Jangan lupa dicentang karena kalau Anda lupa nyentang agak repot nanti pakainya. Nah, nanti pemakainya agak repot karena harus manual ya. Ya, yang ini aja. Ya nanti akan saya tunjukkan kok nanti sudah saya buat videonya. Yang perlu diperhatikan di sebelah mananya. Ya, terus kita jalankan ini sudah bisa jalan seperti ini. Terus ya ini kalau buat programnya pakai Notepad aja. Ya ini nanti kita pakai Notepad. Cuma pada saat nyimpan jangan lupa diberi extension .py titik p. Jadi kalau silakan di snack titik py. Ya, jadi Python membutuhkan file untuk mempunyai ekstensi .py. Nah, ini coba program pertama ya, print hash gitu ya. Jadi diketik aja di Notepad ini ya. Print hash. Ya. Udah cuma simple gini, disimpan. Terus nanti bisa kalau ini di shell-nya Python ya, bisa kita klik run mode. Terus nanti cari nama filenya itu ya, isis. Tuh. Nah, kalau mau ngedit ya kita buka lagi pakai Notepad. Oh, ini sorry, ini bukan Notepad ya, ini idle ini, sorry. Idle ini ya. Ini namanya idle bukan Notepad. Tapi kita juga pakai Notepad juga bisa tuh. Jadi menu run-nya tadi di sini. Kalau kita ke belakangnya. Di sini jalankannya kan kita klik run mode ini. Nah, itu di menu run yang ini. Pakai idle ya, nanti akan saya berikan contohnya itu ya. Di videonya nanti aja. Kita next dulu. Ini kalau ada error ya dia akan menunjukkan pesan unexpected end of line while parsing. Ya, jadi ini kurang tutup. Ya, kita perbaiki, kita simpan lagi, kita run lagi. Kalau pengen perbaikan. Nah, ini kalau ada kesalahan ini name error print kurang T ya ini. Print is not defined ya, berarti ini ada salah kurang T. Bisa diperbaiki, kita edit lagi, kita simpan, jalankan lagi. Ya, ini sudah selesai. Kalau sudah selesai, kita jalankan kuisnya. Kerjakan kuisnya.